Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di malam hari ini. Karena berkat kasih setia Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan di kesempatan kali ini, kami mau menyiapkan hati kami untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan benih firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang terbaik. Sehingga ya Tuhan benih firman-Mu ini ya Tuhan boleh bertumbuh bahkan berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu dan biarlah ya Tuhan kami taruh semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, dimanapun kita berada, jemaat Tuhan, biarlah saya percaya kita sama-sama ada di dalam pemeliharaan Tuhan, kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk kita mendengar firman Tuhan di malam hari ini. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-10. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan. Ketika kita sudah percaya kepada Allah, ketika kita sudah mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita bukan berarti bebas, kita bukan berarti terlepas dari yang namanya proses, kita bukan berarti bebas yang dari namanya masalah atau persoalan hidup. Tidak. Kita bukannya merasa hidup kita ini senang-senang saja. Tidak, jemaat Tuhan. Tapi justru ketika kita menjadi percaya kepada Allah, kepada Yesus, masalah persoalan akan silih berganti datang di dalam kehidupan kita. Ada saat di mana kita akan mengalami masa-masa yang sulit. Namun ingat, itu semua dilihat dari sikap. Itu semua dilihat dari respon kita terhadap situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau memilih respon yang baik? Apakah kita mau memilih respon yang positif? Yaitu tetap bertahan, tetap percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah di dalam kehidupan kita, atau sebaliknya kita menjadi tawar hati ketika persoalan masalah itu datang di dalam kehidupan kita. Semua ditentukan oleh respon kita dan sikap kita menghadapi situasi-situasi di dalam kehidupan kita. Menjadi tawar hati tidak memiliki semangat dan hilang kepercayaan. Itu yang dimaksud dalam Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Tawar hati pada masa kesesakan ada dampaknya jemaat Tuhan. Yaitu kekuatan kita mengecil. Kecillah kekuatanmu, firman Tuhan berkata. Kecillah kekuatanmu. Jadi kita harus tahu betul letak kekuatan dan kelemahan kita di saat kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, di saat kita menghadapi situasi-situasi yang sukar. Kita harus tahu betul letak kelemahan kita di mana. Orang yang tawar hati pada masa kesesakan adalah orang yang tidak mengerti akan kekuatan kuasa Allah. Orang yang tawar hati pada masa kesesakan adalah orang yang tidak mengerti akan kekuatan kuasa Allah. Tawar hati akan membuat kita menjadi orang-orang yang pesimis. Jemaat Tuhan, tawar hati akan membuat kita tidak dapat melihat bahwa Tuhan itu ada dan bahwa Tuhan itu sanggup mengatasi segala persoalan hidup kita. Kita dibutakan oleh semua itu karena kita lebih fokus kepada apa? Masalah yang ada, sehingga kita menjadi tawar hati. Sehingga kita tidak dapat melihat bahwa Tuhan itu ada dan Dia dapat menolong kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar memang kita kebanyakan seperti itu jemaat Tuhan. Tawar hati akan membuat kita hilang semangat, menjadi orang-orang yang gampang putus asa. Jadi tawar hati ini tidak memiliki dampak yang positif. Tapi justru sebaliknya,
tawar hati ini membawa dampak yang negatif di dalam kehidupan kita. Juga tawar hati ini tidak dapat menyelesaikan masalah jemaat Tuhan. Tidak dapat menambah kekuatan kita, justru melemahkan kita. Sehingga kita menjadi tawar hati, tidak percaya dan bimbang kepada Allah. Membuat kita menjadi pesimis. Kondisi ini membuat kita semakin lemah dan tidak mempunyai kekuatan untuk kita terus bertahan, untuk kita terus melangkah, bahkan kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kita dapat belajar jemaat Tuhan di malam hari ini di dalam toko Alkitab. Salah satu toko Alkitab. Kita buka sama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Saya bacakan firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Rasul Paulus, kita tahu bersama tokoh Rasul Paulus ini jemaat Tuhan, bagaimana dalam perjalanan pelayanannya, perjalanan kehidupannya, dia mengalami begitu banyak penderitaan. Dia mengalami begitu banyak penderitaan, tetapi mari kita melihat dia tetap menjaga hatinya agar tidak menjadi tawar hati. Dia tetap menjaga hatinya untuk tidak tawar hati jemaat Tuhan. Walaupun secara lahiriah dia berkata tubuhnya semakin melemah, tetapi secara rohani semakin kuat di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan sediakan jauh lebih besar dari apa yang dia alami. Ini yang menjadi letak kekuatan Rasul Paulus sehingga dia tidak menjadi tawar hati. Dia percaya bahwa apa yang Tuhan sudah sediakan itu jauh lebih besar dari apa yang sedang dia alami saat ini. Demikian juga menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita jemaat Tuhan. Situasi, kondisi yang sedang kita hadapi mungkin membuat kita menjadi tawar hati, patah semangat, menjadi orang-orang yang pesimis. Tapi ingat, kita lihat, belajar dari seorang tokoh Rasul Paulus. Apa yang dia lakukan? Dia memegang teguh kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tetap menjaga hatinya untuk tidak tawar hati. Karena apa? Dia percaya akan janji Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan sediakan itu jauh lebih besar dari apa yang sedang dia alami. Yang harus kita lakukan dalam menghadapinya adalah tetap semangat. Tetap berpikir positif. Tetap bersuka cita. Bahkan tetap bersyukur dalam kondisi apapun jemaat Tuhan. Dan tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Kehidupan kita apapun yang Tuhan sediakan itu jauh lebih berharga, jauh lebih besar dari apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Oleh sebab itu jangan pernah kita tawar hati. Karena justru ketika kita tawar hati, disitulah letak kelemahan kita manusia. Disitulah kesempatan untuk iblis bekerja menjatuhkan kepercayaan kita kepada Allah. Ketika kita mulai tawar hati, mulai bimbang, jangan memberi celah. Tetapi marilah kita tetap menguatkan, meneguhkan hati kita. Dan tetap percaya kepada Tuhan. Punya semangat, punya daya juang yang tinggi, punya nyali. Jangan menyerah, tetapi hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita menyerah terhadap situasi dan kondisi yang ada di dalam kehidupan kita, disitulah sebenarnya kelemahan kita. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, tetap pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita sama-sama kuat oleh kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan tidak saya panjangkan jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di malam hari ini. Biarlah setiap firman-Mu yang telah kami dengar, setiap firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan Tuhan tidak menjadi sia-sia di dalam setiap kehidupan kami jemaat.
Bila firman-Mu bekerja dengan luar biasa Tuhan, sehingga ya Tuhan kami yang lemah kami dikuatkan, bahkan kami yang sudah mulai bimbang kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan, bahkan kami yang ya Tuhan tadinya menjadi tawar hati kami sekarang Tuhan menjadi tidak tawar hati karena kami percaya janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, berkati setiap firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang telah kami dengar tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kami, karena firman-Mu berkuasa bekerja dalam kehidupan kami jemaat Tuhan. Berkati kami Tuhan, setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kami, bahkan Tuhan memelihara seluruh kehidupan kami Bapa. Bahkan ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Pemimpin kami, pemerintah kami Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada, sehingga itu semua berkenan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah berkat dari ya Tuhan renungan di malam hari ini menjadi bagian kami yang mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.